sama mencintai Allah dan Rasulnya. Mencintai Allah itu bagaimana? Yaitu membela Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah melaksanakan segala apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah senantiasa berkeinginan agar bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mencintai Rasulullah. Bagaimana mencintai Rasulullah? Melaksanakan sunnah-sunnahnya dan berkenan nanti duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini luar biasa. Kemudian yang kedua, wa yuhibbul mar'a la yuhibbu illa lillah. Kalau seseorang itu yang mencintai seseorang, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel Yayasan Peberninias yang Allah Subhanahu wa taala muliakan dan cintai karena Allah Tabaraka wa taala. Alhamdulillah, tak terasa waktunya kita sudah sampai pada hari ke-11 melaksanakan Syam Ramadan pada tahun 1444 Hijriah ini. Dan kita juga sudah melaksanakan Qiyamul Lail atau yang disebut dengan Tarawih sudah 11 malam. Dan ini adalah sebuah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala yang lazim bagi kita semuanya kaum muslimin untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan tersebut. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimah yang Allah Tabaraka wa taala cintai karena Allah Jalla Jalal. Pada siang yang berbahagia ini dari sekretariat Yayasan Peberninias ini, saya akan memberikan kepada kita sebuah nutrisi keimanan di siang berbahagia ini, yaitu yang akan saya kupas tuntas kepada kita tentang tujuan penciptaan manusia. Tujuan penciptaan manusia. Saudara yang Allah Subhanahu wa taala, Allahu tabaraka wa ta'ala wa ma khalaqu kulla syai' bihadhil alam. Allah tabaraka wa ta'ala tidak menciptakan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini batila, yaitu dengan sia-sia saja, melainkan memiliki tujuan tertentu. Manusia adalah makhluk yang sangat sempurna, yaitu makhluk Allah Subhanahu wa taala yang sangat sempurna dibanding dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Ada jin, ya, jin hanya memiliki nafsu tapi tidak memiliki pikiran atau akal. Kemudian ada makhluk yang lain yaitu binatang. Dia hanya juga memiliki nafsu tapi tidak memiliki pikiran. Kemudian ada malaikat Allah yang sangat luar biasa suci dan dari makhluk-makhluk yang lain. Tapi para malaikat Allah Subhanahu wa taala hanya memiliki akal saja tapi tidak punya nafsu. Makanya malaikat itu tidak bertambah, ya, tidak bertambah perkembangan mereka. Nah, tapi manusia, Allah Tabaraka wa taala ciptakan manusia adalah khalaqal insana min ahsani taqwim, fi ahsani taqwim. Jadi Allah Tabaraka wa taala ciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baik rupa, fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfali safilin. Lalu manusia itu akan dikembalikan kepada tempat kehinaan. Apa kehinaan itu? Nah, manusia ini dahulu kaum muslimin Allah Subhanahu wa taala diciptakan itu dari lumpur yang sangat yang sangat kental atau yang disebut dengan tanah liat, ya. Dan bahkan manusia itu ketika sudah reproduksi dengan sepasang dengan dia, maka manusia itu juga berasal dari awal yang hina, yaitu dari sperma gitu, ya. Nah, dengan demikian ketika manusia itu tidak mengetahui hakikat penciptaannya di muka bumi ini dan apa yang harus dilakukannya sebagai rasa terima kasih kepada yang memberikan dia penciptaan tersebut, maka dia harus berusaha untuk dapat meraih hal tersebut, kaum muslimin Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang berbahagia ini kita sudah khusus bagi kaum muslimin Allah Subhanahu wa taala, kita sudah sampai pada hari ke-10 Ramadan, maka kita harus senantiasa ya muhasabah. Kita senantiasa harus berusaha membangun dialog kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang sudah Allah Tabaraka wa taala berikan kepada kita, sehingga kita semakin pandai dan semakin cerdas dalam bersyukur. Kaum muslimin yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Qur'anul Karim
yang termaktub dalam surah Az-Zariyat ayat 57. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di sana? Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan manusia ini, kata Allah Subhanahu wa taala, kecuali itu adalah untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Ya, untuk beribadah. Ma uridu minhum min rizqi wa ma uridu ayyut'im. Aku, kata Allah Subhanahu wa taala, uridu min, ya. Aku tidak menginginkan kepada mereka rizki. Ya, rezeki itu Allah. Jadi kalau seandainya kita menyembah Allah Subhanahu wa taala, lalu kita berikan sesuatu kepada Allah dengan rezeki sehingga Allah dapat rezeki, enggak. Allah tidak menginginkan gitu, karena Allah yang Maha memberi kita segala-galanya. Ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala bantah, ma uridu minhum rizqi min rizqi wa ma uridu ayyut'im. Dan aku tidak menginginkan pada manusia itu untuk memberikan aku makan. Aku hanya, kata Allah Subhanahu wa taala menyatakan, aku hanya meminta kepada makhlukku yang namanya manusia adalah menyembahku, kata Allah. Ya, kenapa dengan demikian? Memang karena manusia tadi seperti yang saya katakan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudariku dimanapun antum berada, ya, kaum muslimin bermata Allah Subhanahu wa taala. Demikian halnya Allah Tabaraka wa taala katakan dalam surah Al-A'raf, ya. Surah Al-A'raf kaum muslimin bermata Allah Subhanahu wa taala yang termaktub dalam ayat 172. Allah Tabaraka wa taala katakan di sana, ya. Kata Allah Tabaraka wa taala, wa idz akhadha, dan ingatlah ketika Tuhanmu itu, kata Allah Subhanahu wa taala, mengambil suatu perjanjian, ya. Wa idz akhadha rabbuka min bani adama, dan ingatlah oleh kamu sekalian. Jadi artinya saya kenalkan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita semuanya bahwa kita ini pernah ada satu janji kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum. Dan ingatlah kamu sekalian, ya, bahwa ketika kami mengambil satu perjanjian kepada anak cucu Adam, ya, min zuhurihim, dari lagi cicit-cicitnya, kata Allah Subhanahu wa dzurriyyatahum, dan kemudian cicit-cicitnya lagi, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa asyhaduhum ala anfusihim, ketika diambil satu perjanjian oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya sebagai anak cucu Adam. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah adakah manusia yang mengaku di muka bumi ini dia bukan cucu Adam? Naudzubillah, kalau seandainya masih ada begini. Sudah di zaman era globalisasi, zaman kecerdasan saat ini, zaman teknologi, apabila manusia juga tidak mengenal bahwa dia itu ada asal mulanya, dari mana dia berada. Ya, dia tentunya pertama dia harus berpikir bahwa aku dari ayah dan ibuku. Lalu ibuku dari mana? Lalu kemudian kakekku dari apa? Kakekku dari mana? Kemudian seterusnya dia bertanya. Mestinya seperti itu manusia, bukan seperti teori Darwin. Ya. Ya, yang orang zindik itu yang dia antara hidup dengan Yahudi dan Nasrani, dia hidup antara dua agama, sehingga dia menyatakan pada dirinya, ya, manusia ini adalah diciptakan dari monyet. Tidak dengan demikian. Tidak bisa disama-samakan. Memang dulu pernah Allah Subhanahu wa taala melaknat orang Yahudi. Yang termaktub tersebut dalam surah Al-Baqarah ayat 65, ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di sana? Walaqad alimtumul ladzina i'tadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasiin. Dan ingatlah kamu, ketahuilah kamu sekalian, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwa dulu itu ada kaum, ya, Nabi Musa alaihi salatu wasalam, ada manusia terdahulu itu, mereka yang beribadah di hari Sabtu. Siapa itu? Orang-orang Yahudi, yaitu kaum Nabi Musa alaihi salatu wasalam, ya. Mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka senantiasa mengerjakan kebatilan. Tapi mereka lalu membuat satu alasan-alasan sehingga mereka semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, mereka semakin jauh dari syariat Nabi Musa alaihi wasallam, sehingga ada yang membuat tentang patung Samiri. Samiri itu seorang yang luar biasa kekafirannya, membuat patung, membuat macam-macam, ya. Nah, akhirnya Allah Subhanahu wa taala menyatakan kunu qiradatan khosin, dikarenakan kamu ini semakin kufur kepada aku, kata Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan kamu ini tidak tahu diri bahwa Anda yang menciptakan kamu ini, maka dengan segala kekufuran itu,
kunu qiradatan khasiin, maka jadilah engkau menjadi kera yang hina. Nah, ini si Darwin tidak bisa untuk memberikan permisalan, yaitu perumpamaan dengan masalah seperti yang dirasakan oleh nenek moyang orang Yahudi dahulu. Ya, walaupun memang benar dulu mereka jadi monyet yang terhina. Tapi tidak demikian bahwa dengan adanya hal tersebut lalu menyebar ke seluruh dunia ini untuk menjadi sekarang keturunan manusia. Tidak. Kita tetap manusia adalah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan berasal dari nenek moyang kita yang satu, itu Adam alaihi salatu wassalam. Nah, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhaduhum ala anfusihim. Ini dia. Bahwa kita ini ketika kita di dalam rahim ibu kita masing-masing, apakah kita itu terlahir dalam keadaan muslim, ataukah kita terlahir dalam keadaan Kristen, terlahir dalam keadaan Hindu, terlahir dalam keadaan Buddha, Konghucu, atau Sikh, atau Shinto, dan lain sebagainya. Ya, semuanya itu ketika berada dalam hari masing-masing, ya kita tidak pernah ketahui bagaimana itu isi rahim. Ya, kecuali dengan pakai USG. Ya, kecuali dengan pakai USG. Tapi kaum muslim berada Subhanahu wa taala, ketika manusia ini sampai pada umur sampai menuju kepada 4 bulan, fayunfakhu fiha ruha, lalu ditiupkan kepadanya roh dan diikatkan kepadanya janji, yaitu tentang jodoh, kematian dan sebagainya. Kemudian kaum muslim berada Subhanahu wa taala, Allah tabaraka wa taala menanyakan kepada kita semuanya, alastu bi rabbikum, semuanya manusia, bala syahidana, ya, bala syahidana, ya Tuhan kami. Satu serentak seluruh suara janin yang ada dalam perut ibu-ibu yang saat ini maupun orang terdahulu dengan satu kata, satu waktu menjawab pertanyaan Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala, ya, wa asyhadu ala anfusihim alastu bi rabbikum, ketika Allah tabaraka wa taala, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini adalah Tuhanmu sekalian wahai para janin? Serentak manusia dalam janin menyatakan qalu bala syahidana. Ini artinya adalah memang kita ini sudah ada perjanjian kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita berada dalam rahim ibu-ibu kita, bahwa kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? An taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Apakah ini engkau katakan nanti di yaumil qiyamah sementara engkau adalah sudah menjadi orang yang merugi? Ya. Jadi itu sudah terlambat kaum muslimin Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh dengan demikian, apa kaitannya dengan hari ini adalah hari yang mulia, bulan ini bulan yang mulia, itu bulan puasa Ramadan. Allah tabaraka wa taala hanya meminta kita, saudaraku, yaitu 1 bulan dalam setahun untuk kita bisa mengkawal nafsu kita. Demi apa? Untuk memberikan kefitrahan kepada kita ketika kita keluar dari bulan Ramadan ini. Jadi yang penting kita harus tanamkan dalam benak kita masing-masing bahwa memang manusia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepadanya. Nah, apabila manusia tersebut, ya kaum muslimin Allah Subhanahu wa taala, apabila manusia tersebut dia mengingkar kepada Tuhannya. Ingkar kepada Tuhannya. Dia tidak mau ya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ada yang dengan cara yang syirik, ya ada dengan langsung dia kafir, tidak menyatakan bahwa Tuhan itu ada yang menyatakan ada Tuhan tapi beda cara menjalankannya. Jadi beda itu, musyrik. Dia adalah di kalangan kaum muslimin yang dia masih mengaku Allah itu adalah Tuhannya, lalu Muhammad itu adalah nabinya, Al-Quran sebagai kitabnya, tapi masih menduakan Allah dalam masalah magic, masih menduakan Allah dalam masalah tentang jimat dan lain sebagainya. Adapun orang kafir, mereka adalah yang benar-benar tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tapi mengakui adanya Tuhan, ya. Mengakui adanya Tuhan, tapi beda cara jalan beribadah, tidak mengikuti sunnah Sayyid Rasulullah. Kemudian ada sifat manusia yang lainnya, itu adalah tidak mengakui sama sekali ada Tuhan. Ya, tidak mengakui sama sekali ada Tuhan. Jadi dia seakan-akan terlahir di muka bumi tanpa ada yang campur tangan Tuhan kepadanya. Innaudzubillahi min dzalik. Ini adalah yang merusak kaum muslimin Allah Subhanahu wa taala. Nah, saudara-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khususnya bagi kamu antunna yang masih belum yakin sekuat mungkin tentang hadiah atau ganjaran yang diberikan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang beriman. Belum yakin dengan sekuat mungkin bahwa yang namanya ketika kita sudah semakin paham pada agama itu, maka kita semakin merasakan kelezatan. Nah, ketahuilah saudaraku di mata Allah Subhanahu wa taala,
seorang bisa mendapatkan kenikmatan apabila dia telah beriman kepada Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali dengan 3 hal. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Salatsun man kunna fihi wajada halawatul iman." Seseorang akan bisa mendapatkan kenikmatan dia beribadah kepada Tuhannya, kenikmatan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulnya, kecuali dengan 3 hal. Apa itu kaum muslimin rahmatullahi subhanahu wa taala? Satu hadis yang diriwayatkan Anas bin Malik dan diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Muslim waqal, ya, kata Rasulullah SAW, bisa kita mendapatkan hal tersebut illa min salasin, yaitu dengan tiga hal, yaitu menjadikan Allah dan Rasulnya, ya, menjadikan Allah sebagai Tuhannya dan Rasulullah sebagai nabinya, ya. Jadi dia harus berjanji dengan menyatakan itu. Jadi ketika dia menyatakan pada dirinya bahwa Annallaha Rabbi, bahwa Tuhan itu, Allah itu adalah Tuhanku, maka dia harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dengan cara apa? Caranya tulus, ikhlas, ya. Ikhlas. Makanya salah satu dengan syarat syahadat la ilaha illallah adalah dia harus ikhlas. Dengan kita ikhlas, niscaya Allah Tabaraka wa taala akan semakin menumbuh kembangkan rasa cinta kita pada agama kita. Kemudian yang kedua, kemusliman Allah Subhanahu wa taala, seorang akan bisa mendapatkan kenikmatan dalam Islam, kenikmatan dalam beribadah, yaitu dengan ia mencintai saudaranya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri, ya. Mencintai seorang muslim, atau mencintai dalam hadis yang lain menyatakan bahwa jika ia mencintai saudaranya, la yuhibbuhu illa lillah, dia tidak mencintai kecuali karena Allah. Jadi artinya seseorang ketika kita berikan kesukaan kita kepadanya, apakah kepada orang yang pasangan kita maupun kepada orang lain yang memang kita senang dengan pergerakan keislamannya sehingga dia bisa memakikan semangat kita dalam beragama, maka kita cintai, kita bantu orang itu karena Allah. Nah, kemudian yang ketiga, kaum muslimin rahmatullahi subhanahu wa taala, apabila dia tobat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia sudah diinsafkan Allah tabaraka wa taala berbuat dari maksiat itu, maka dia harus menjauhkan maksiat tersebut sebagaimana jauhnya api neraka pada diri dia. Dia berusaha untuk menjauhkan hal tersebut, kemaksiatan sebagaimana api neraka jauh dari dia, gitu. Jadi selasa setiap kita, Anda tidak ada yang berkeinginan untuk masuk neraka, tidak ada. Wallah, saya yakin itu tidak ada manusia yang berkeinginan untuk masuk neraka jahanam. Tapi kaum muslimin subhanahu wa taala, seorang bisa tergiring neraka jahanam apabila seorang itu melaksanakan berbagai hal yang itu dapat mendustakan Allah tabaraka wa taala. Nah, kemudian kaum muslimin subhanahu wa taala, dalam peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ada yang harus kita perhatikan bersama agar ibadah kita kepada Allah Tabaraka wa taala semakin Allah Tabaraka wa taala bimbing kita semuanya dan semakin Allah Subhanahu wa taala mencintai kita. Apa yang harus kita lakukan ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, kaum muslimin, tentang dasar-dasarnya adalah itu kita hadirkan cinta. Nah, itu mahabbah namanya. Ya. Kita hadirkan cinta kaum muslimin rahmatullahi subhanahu wa taala. Ketika kita mencintai sesuatu hal, maka niscaya kita akan bisa untuk dapat legowo melaksanakan segala sesuatu. Ya. Contohnya ini. Saudara mencintai seseorang untuk dijadikan sebagai pendamping saudara, atau saudari ingin menjadikan saudara tersebut menjadi pendamping saudari. Maka tentunya Anda harus melahirkan rasa cinta. Nah, demikian juga dengan kita, bagaimana Allah Subhanahu wa taala bisa mencintai kita, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seluruh makhluknya mendoakan kita. Nah, kan kita harus melahirkan terdahulu, yaitu rasa cinta. Apa kata Rasulullah SAW tadi? Salasun man kunna fihi wajada halawatul iman. Ada 3 hal yang menjadikan seseorangnya mendapatkan dia adalah kenikmatan iman. Ayakunallahu wa rasuluh habba ilaihi mimma siwahuma. Menjadikan Allah dan Rasulnya lebih cintai daripada keduanya. Jadi ketika kita harus untuk mendapatkan cinta dan mendapatkan kenikmatan iman, harus dulu pertama mencintai Allah dan Rasulnya. Mencintai Allah bagaimana? Yaitu membela Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah melaksanakan segala apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah senantiasa berkeinginan agar bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mencintai Rasulullah. Bagaimana mencintai Rasulullah?
melaksanakan sunnah-sunnahnya, dan berkenan nanti duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini luar biasa. Kemudian yang kedua, wa yuhibbul mar'a la yuhibbu illa lillah. Kalau seseorang itu yang mencintai seseorang, dia tidak mencintai itu karena Allah. Seperti begitu. Jadi an yuhibbul mar'a la yuhibbu illa lillah. Kemudian yang ketiga, kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala, an yakrahu an yakrahu an yarji'a fil kufri. Jadi dia benci kembali kepada kekufuran. Ya, wa an yakrahu an ya'uda fil kufri. Dia benci, dia jengkel, dia gedek kembali kepada kekufuran setelah ia ba'da aqadahu Allah minhu, setelah Allah taala berikan dia petunjuk, berikan dia kesadaran agar tidak kembali kepada kemaksiatan itu sendiri, ya. Dia membencinya itu kama yakrahu an yuqadha fi finnar. Dia bencinya itu kembali sebagaimana ia benci kesananya dilemparkan ia dalam neraka jahanam. Nah, saudaraku di mata Allah Subhanahu wa taala, dia cinta. Kemudian yang kedua adalah khauf. Wajib harus ada khauf. Kalau kita beribadah kepada Allah, maupun tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, harus ada rasa khauf. Karena dengan khauf itu bisa mencegah kita dari segala perbuatan kemungkaran. Kemudian dengan khauf itu sendiri bisa melahirkan sifat yang namanya khusyuk dalam beribadah. Nah, contohnya ini, ketika kita berdiri mengucapkan Allahu Akbar, maka kita sudah benar-benar menyatakan pada kita Allah sedang ada di hadapan kita. Maka timbullah rasa khauf, sehingga nanti ketika setiap ayat yang kita bacakan itu dapat memberikan kebaikan-kebaikan kepada orang yang bisa mendengarkannya. Kemudian setelah khauf, kaum muslimin berhormat Allah Subhanahu wa taala, ada yang namanya terakhir ar-raja. Ini kita sifat ar-raja, karena memang kita setiap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala harus punya sifat ar-raja. Ya Allah, aku berharap engkau terima amal ibadahku ini dan Allah berkahin. Nah, ini sifat ar-raja, berharap. Maka oleh kita Allah Subhanahu wa taala senantiasa berusaha menjadikan diri kita hamba yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan malah menjadi hamba yang sebaliknya, yang benci terhadap syariat Allah, yang tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya. Nah, itu saja dari saya kaum muslimin Allah Subhanahu wa taala sebagai pembuka dalam kajian siang ini. Insya Allah di pekan yang akan datang kita akan lanjut lagi dalam kajian-kajian yang lainnya. Ya, akhir dengan alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.